Kegiatan Jaring Aspirasi Masyarakat melalui reses pertama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi pada tahun anggaran 2023 diselenggarakan untuk menampung dan mendengar langsung aspirasi warga. Oloan Nababan, Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, juga sebagai anggota Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi, melakukan reses pertama di RW 8 Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu pada hari Kamis tanggal 2 Februari tahun 2023. Para tokoh masyarakat dan pengurus RW menyampaikan langsung aspirasinya. Saya hanya sekedar melanjutkan saja. Alhamdulillah dengan pengawalan Bapak Olan kami telah mendapatkan beberapa kegiatan. Di antaranya depan ini ada kantor untuk Posyandu Cempaka Sepanjang Jaya, dan ini baru selesai Pak dicor. Ada yang di Jalan Carita Raya, ini juga sedang baru 3 minggu ini dicor, tapi yang separuh lagi baru sekitar 8 harian. Namun yang masih ada sambungannya 60 meter Pak. Ini mohon kiranya untuk bisa dilanjutkan Pak ini. Soalnya ini bukan apa-apa, yang menanggung jawab ini adalah RW. Kuping ini selalu panas Pak. Ini sebentar ditutup. Nah ini kan jadi pemilihan RW juga. Nah selain Carita Raya juga sudah terlaksana pengaspalan di Jalan Pangandaran 1, ditambah dengan Pangandaran 2 walaupun cuma sebelah, yang mudah-mudahan nanti tidak lama lagi yang tengahnya nanti akan tersusul untuk pengaspalan itu. Nah, mungkin ada beberapa yang belum terlaksana, mudah-mudahan nanti saya punya top mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Tokoh masyarakat ya Pak. Ini Pak RW maksa nunjuk untuk mewakilin aspirasi dari warga ya. Jadi pada kesempatan ini mudah-mudahan apa yang kami sampaikan adalah merupakan aspirasi dari warga, juga aspirasi dari para pengurus RT dan RW. Amin. Tadi telah disampaikan oleh Bapak Ketua RW bahwa alhamdulillah kalau tidak ada perwakilan dari anggota DPRD, saya yakin hanya sebatas usulan. Karena ini pengalaman. Jadi betapa pentingnya ya peranan daripada pengurus atau anggota DPRD untuk menggolkan suatu proyek atau suatu keinginan dari masyarakat, karena aspirasi ini memang harus ditampung. Tapi semuanya itu kan ada jerbasuki momongwe. Ini saya bukan bicara politik ya. Segala sesuatu istilahnya tidak ada makanan siang gratis ya. Ya kalau kita sudah menyampaikan kemudian dipenuhi, imbalannya apa gitu. Nah inilah yang saya harapkan nanti ke depan, tolong warga ya dibantu. Karena pengurus RW RT ini perlu sekali ya. Dalam satu wilayah kalau tidak ada anggota DPRD yang terpilih, pasti kesulitan. Bagaimana aspirasi kita akan kita salurkan. Nah inilah peranan daripada anggota DPRD di wilayah kita. Kebetulan Pak Ulon wilayah kita ya Pak. Nah ini jadi ya tidak dari partai manapun gitu ya. Dari ini kan hanya bendera ya. Yang terpenting bagi kita adalah, kalau saya secara pribadi, saya tidak melihat bendera, tidak melihat partai, tapi melihat kerja nyata. Bukan janji, tapi ada bukti gitu. Kalau janji biasanya anggota DPRD sih paling jago, apalagi menjelang pemilu ya, janjinya banyak gitu ya. Tapi kita harus bisa menilai mana yang bisa membuktikan dari apa aspirasi kita. Nah ini yang terpenting. Kemudian dari hasil pertemuan kami dengan
tokoh-tokoh masyarakat RW 08, juga dari pengurus Pak RW dan perangkatnya tentunya, juga dari Pak RT. Ini ada beberapa jalan yang kebetulan memang kondisinya perlu, Pak. Perlu dilihat normalisasi saluran. Ini kondisinya sudah parah sekali, Pak. Karena kebetulan kita berbatasan dengan RW 2 ya, dengan RW atas. Nah ini banyak warga yang ya nyerobot ini ya, bangunannya nih. Jadi apa nih, saluran ini jadikan bangunan gitu. Akhirnya kan saluran ini nggak berjalan. Nah ini mungkin perlu sekali ya supaya bisa, karena wilayah kita ini wilayah banjir ya Pak. Kalau salurannya mampet, ya otomatis akan menggenangi rumah penduduk. Nah ini menjadi permasalahan. Jadi mohon nanti segera itu Pak, kalau bisa direlasikan. Kemudian juga saluran Jalan Carita, ini kondisinya juga sama, karena di situ penumpukan lumpur sangat tinggi sekali Pak. Karena air dari atas nih, dari RW 2 ini turun ke bawah. Nah ini kalau turun di bawah lumpur, jadi hampir setiap tahun kita mengadakan pengerukan. Tapi digeruk seperti apapun, kalau salurannya nggak diperbaikin ya sama aja gitu. Jadi tetap aja, jadi penumpukan lumpurnya ini sangat tinggi. Jadi kami mohon, ini proposal sudah kami siapkan, mohon kami dibantu warga 08. Tentunya banyak fasilitas-fasilitas lain yang perlu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Lurah Sepanjang Jaya yang diwakili oleh Kasih Apem ya Pak ya, pemerintahan. Kebetulan juga ada dari Kelurahan Pengasin ini, Apem juga, Pak Wardi. Assalamualaikum Pak Wardi, sehat kan? Yang saya hormati Ketua RW 08 maupun yang menggantikannya Pak ya. Boleh juga candan Pak RW yang baru ini. Forum RW Bapak atau yang sudah berapa kali kita silaturahmi, Bapak-bapak, ibu-ibu pengurus RW di Perumahan Bumi Bekasi Baru Utara, Pak RT dan seluruh masyarakat yang ada di sini, secara khusus sahabat saya, rekan saya, Bung Ahmad Faisal. Beliau adalah rekan saya di DPRD Kota Bekasi. Kebetulan kami satu komisi, dan secara kepartaian beliau adalah pimpinan saya, Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Bekasi. Sengaja saya undang beliau di sela-sela kesibukannya, karena memang apa yang telah saya coba perjuangkan dan kemudian bisa terrealisasi juga berkat bantuan beliau juga. Begitu juga yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan dari pengurus partai, tokoh masyarakat, insan pers, dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Pertama-tama kita mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa pada sore hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahmi dalam acara reses jaring aspirasi anggota DPRD Kota Bekasi, saya sendiri Oluan Nababan, yang pada sore hari ini alhamdulillah terima kasih kepada warga RW 08 yang bisa menerima kami untuk hadir di tempat ini dan memberikan sambutan yang luar biasa sehingga acara ini bisa terlaksana dengan baik. Bapak Ibu sekalian, reses anggota Dewan ini merupakan satu kewajiban konstitusional setiap anggota DPRD yang ada di Kota Bekasi ini. Dan pada saat ini di RW 08, Kelurahan Sepanjang Jaya, saya melakukan ini. Yang pertama-tama yang ingin saya katakan adalah
bahwa sebenarnya reses ini adalah untuk menjaring aspirasi, keinginan-keinginan masyarakat. Apa yang diinginkan masyarakat supaya pemerintah hadir melalui anggarannya untuk pembangunan di wilayahnya masing-masing. Maka kenapa tadi saya sebut bahwa ini adalah kewajiban konstitusional? Karena Bapak Ibu telah mempercayakan kami, saya dari Dapil ini, dari RW ini, menjadi wakil daripada Bapak Ibu sekalian. Tentunya tidak semua RW bisa saya datangi untuk melaksanakan reses. Tapi di kesempatan kali ini, RW 08 merupakan satu pilihan. Ini bukan hal yang asing lagi. Tokoh-tokoh masyarakat, kita sudah beberapa kali komunikasi. Dan buah dari komunikasi itu bisa kita perjuangkan walaupun tidak maksimal. Berawal dari COVID-19, awal-awal hebatnya COVID dulu, kita keliling ke seluruh wilayah Kecamatan Rawalubu, salah satunya di sini kita melakukan penyemprotan disinfektan. Awal dari silaturahmi itu kita tindak lanjuti, kita komunikasi, dan beberapa dari warga memberikan satu usulan supaya ada pembangunan di wilayah ini. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, dari sekian yang diajukan beberapa sudah terrealisasi. Dan tadi ada lagi yang diajukan 3. Perlu kami jelaskan Bapak Ibu sekalian, proses daripada penganggaran di sistem pemerintahan kita. Mungkin Bapak Ibu mengenal yang namanya musrembang, yang dimulai dari kelurahan, nanti dilanjut ke kecamatan. Kelurahan sudah selesai, kecamatan mungkin beberapa saat lagi, dan terakhir nanti di tingkat Kota Bekasi. Itu merupakan salah satu kegiatan pemerintah Kota Bekasi untuk merencanakan apa yang harus dilakukan di tahun berkenaan. Kalau kita lakukan sekarang, maka itu akan kita anggarkan di tahun 2024. Maka reses kali ini merupakan jaring aspirasi terakhir untuk bisa kita masukkan di dalam program pembangunan tahun 2024. Karena memang perlu proses. Tapi saya yakin Bapak Ibu sekalian, yang namanya musrembang, semua RW yang ada di Kota Bekasi akan memberikan usulan-usulan sesuai dengan kebutuhan daripada wilayah mereka. Kita tahu Bapak Ibu sekalian bahwa kemampuan keuangan daerah, APBD kita tidak sebanding dengan usulan-usulan yang dilakukan oleh masyarakat. Tahun 2023 ini kita mempunyai APBD kurang lebih 5,8 triliun. Dan tahun 2024 ini yang akan masih kita bahas. Sementara permintaan dari seluruh masyarakat Kota Bekasi melalui jaring aspirasi, baik melalui musrembang maupun melalui anggota DPRD, itu cukup banyak. Dan kalau ditampung semua, maka APBD kita seharusnya 30 triliun. Tapi hanya ada 5,8 triliun. Maka akan dipilih skala prioritas. Maka kalau Pak tokoh masyarakat kita tadi mengatakan bahwa kalau tidak ada yang mengawal, ya mungkin belum bisa terrealisasi. Itu betul juga Pak. Karena memang dari sekian usulan di musrembang itu tidak bisa hanya dipilih dari satu wilayah. Tentunya akan dipilih secara merata di Kota Bekasi dengan memperhatikan skala prioritas. Maka ada hal lagi, pintu satu lagi yang disebut dengan jaring aspirasi melalui reses anggota DPRD. Dan biasanya kalau kita sudah mengajukan, ya alhamdulillah, mungkin tidak semua Pak, tapi paling tidak langsung ada bisa kelihatan daripada progresnya bisa kita perjuangkan. Nah, kembali ke proses anggaran, sebenarnya kalau kita lakukan perencanaan untuk sekarang, untuk tahun 2024 saat ini pintu terakhirnya, atau nanti pada saat telah ditutup
musrembang tingkat kota, itu sebenarnya usulan sudah tidak ada lagi yang bisa kita masukkan. RKPD nanti ditetapkan dan tidak ada lagi yang bisa dimasukkan karena perencanaan harus terstruktur, terdokumentasi, dan tidak bisa ada yang ujuk-ujuk masuk. Nah, melalui reses ini kita sebagai anggota DPRD, kebetulan saya dengan Bang Faisal ini adalah anggota Badan Anggaran, maka kita melihat, kita berdua, saya bilang sama beliau, bantu saya, Bung, ini RW 8 ini termasuk usulan yang prioritas. Nah, kalau bicara prioritas, kalau saya bilang prioritas, yang lain bilang enggak, ya saya bisa bertahan bahwa itu prioritas sepanjang itu untuk masyarakat. Nah, maka kita bertahan. Ini merupakan prioritas. Sehingga apa yang sudah terrealisasi Bapak Ibu sekalian itu merupakan salah satu proses pembahasan kita untuk tetap bisa disimpulkan bahwa usulan itu merupakan skala prioritas. Maka Bapak Ibu sekalian, terkait dengan usulan-usulan yang tadi telah disampaikan oleh tokoh masyarakat kita, tentunya kami akan berjuang semaksimal mungkin supaya apa yang diusulkan itu bisa terrealisasi. Kembali ke apa yang saya sebutkan tadi Bapak Ibu sekalian, bahwa tidak semua RW bisa. Saya salah satu anggota DPRD dari Dapil ini, RW di Dapil di Kecamatan Rawalumbu ini kurang lebih 100 Pak, 97 kalau nggak salah yang terakhir 97. Nah, 97 ini kita reses hanya 3 kali dalam setahun, maka hanya 15 kali. Tentunya kalau kita berkunjung ke masing-masing RW, ya hanya 15 RW melalui reses, sehingga tidak mungkin dikunjungi semua. Maka RW 8 sepanjang jaya ini bisa kita kunjungi, tentunya sudah menjadi prioritas bagi kita. Dan kami sebagai anggota DPRD punya keterbatasan informasi, keterbatasan mendengar apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Maka kami melibatkan mesin dan struktur partai kami untuk mendengarkan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Karena kalau kami sendiri yang langsung mungkin tidak bisa kan sampai informasi itu. Maka melalui teman-teman yang ada di tengah-tengah di lingkungan Bapak Ibu sekalian, tentu kami punya struktur partai. Dan dari situ kami mendengarkan ini usulan, ini usulan, ini usulan. Sehingga terjadilah apa yang disebut dengan penentuan skala prioritas. Tentunya kalau dari mereka yang mengusulkan, satu hal yang menjadi tanggung jawab kita menjadi salah satu yang prioritas. Maka kalaupun Bapak Ibu sekalian tidak bisa sering-sering silaturahmi, dengan adanya mereka tolong sampaikan aja apapun yang diinginkan oleh masyarakat, sepanjang memang bisa kita perjuangkan untuk dimasukkan di dalam APBD dalam di tahun-tahun berkenaan, tentu kita akan perjuangkan. Dan itu sudah kita laksanakan di beberapa RW di Kecamatan Rawalumbu, Mustika Jaya. Karena kebetulan 3 kecamatan ini merupakan dapil saya, Rawalumbu merupakan prioritas. Ada juga memang di beberapa RW di Kelurahan Kecamatan Mustika Jaya. Tapi karena saya domisili KTP-nya, memang dulu saya di Rawalumbu Pak, di Pengasinan, di RW 22. Walaupun memang secara tempat tinggal sekarang saya tidak di situ lagi, tapi rumah itu masih tetap di situ dan saya masih sering nongkrong di sana. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih atas sambutan pada acara kita pada sore hari ini. Biarlah apa yang sudah kami lakukan, apa yang sudah kami perjuangkan, itu merupakan kewajiban kami sebagai wakil daripada Bapak Ibu sekalian. Karena kami harus hadir, walaupun tidak bisa maksimal, kami akan tetap hadir. Apapun yang diusulkan, kami akan menjadi
akan jadikan itu sebagai salah satu prioritas bagi kami sepanjang memang kami pandang itu sangat prioritas. Tadi sudah Bapak sebutkan tadi bahwa daerah ini adalah daerah banjir dan kita tahu itu. Maka kita tidak mau berjanji. Ini reses pertama saya di RW 8, saya bilang sama struktur kita yang ada di sini, saya belum mau reses di sana sebelum ada yang sudah saya laksanakan. Setelah saya laksanakan, saya akan melaksanakan reses di sana. Dan alhamdulillah pada sore hari ini saya melakukan reses di sini. Tentunya sudah ada yang sudah kita perjuangkan dan terrealisasi. Mudah-mudahan di kesempatan berikutnya akan ada lagi yang bisa kami perjuangkan. Terkait yang 60 meter tadi Pak, 60 meter itu memang masih ngegantung atau menunggu kering yang lain? Menggantung. Baik. Ini sambungan ini Pak ya? Jalan raya. Masuk nggak tulis? Hah? Masuk. Untuk sekarang. Coba masukkan di pemeliharaan. Ya. Mudah-mudahan bisa ya Pak ya. Kita belum bisa memastikan, tapi kita berusaha. Mungkin Bapak Ibu sekalian, itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, bahwa pada saat ini kita bertemu dengan reses, kami telah melakukan sesuatu seperti yang saya sebut tadi, berawal dari komunikasi kita, silaturahmi kita pada saat COVID-19. Kita hadir di sini beserta perangkat partai untuk melakukan pelayanan khususnya disinfektan untuk memutus rantai penularan COVID pada saat itu. Itu awalnya, jadi ada hikmahnya juga. Dan berlanjut sampai sekarang, mudah-mudahan di hari-hari yang akan datang bisa lebih bersinergi lagi antara kami sebagai wakil Bapak dan Bapak sebagai pemilik suara yang luar biasa. Kami mohon dukungan Bapak Ibu sekalian, mohon doa supaya apa yang bisa kami laksanakan di dalam menjalankan tugas kami sebagai wakil Bapak bisa kami pertanggungjawabkan, karena harus kembali ke situ. Karena kami dipercaya, tentu kami harus memberikan yang terbaik. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Mudah-mudahan di hari-hari yang akan datang kita bisa lebih komunikasi lagi untuk mendiskusikan hal-hal apa yang diperlukan oleh masyarakat hadir di pemerintah Kota Bekasi. Demikian Bapak Ibu sekalian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.